Buton bekerja sama dengan Hafayu TV. Hadiri dan ikutilah Rihla Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulawesi Tenggara Jilid 3 bersama Al-Ustadz Abdul Balik Al-Butoni Hafizahullah Ta'ala, alumni Darul Hadits Fiyush, Yaman, dimulai hari Sabtu hingga Rabu tanggal 15-19 Januari 2022, bertempat di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah. Muslimin dan muslimah, nantikan live streaming di channel Hafayu TV. Acara ini didukung oleh Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Teluk Lasongko, Pustaka As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah Bau-Bau, SDIT Bau-Bau, TK Al-Muslihun, TK Lolibu, dan Musola Al-Haud Todopuli. Informasi Abu Nabila 0813 5537 58. كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saudara-saudari sekalian yang saya banggakan, kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan di Masjid Kecamatan Mawasangka ini, Masjid Nurul Yakin. Suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya mempelajari ilmu agama adalah nikmat yang terbesar. Karena ilmu agama itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Dan tema yang kita akan bahas adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam beragama Islam, tentunya tempat kita kembali yang merupakan tuntunan atau pedoman agama kita adalah Al-Quran dan Hadits, sesuai pemahaman para sahabat. Maka berbicara agama bukan pakai filsafat, bukan pakai mimpi, bukan pakai tradisi, bukan pakai perasaan, bukan pakai ikut-ikutan, bukan pakai mayoritas, tetapi rujukan atau bimbingan agama kita adalah Al-Quran dan Hadits sesuai pemahaman para sahabat. Kita akan jelaskan bagaimana bukti-bukti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadits. Allah Jalla wa Ala berfirman, menyebutkan akan wajibnya mengikuti petunjuk. Kita akan jelaskan petunjuk itu. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir, dari Al-Quran, dari Hadits, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya ketika dia berpaling dari Quran
dia berpaling dari hadits, maka walaupun dunianya dimudahkan, mungkin dia memiliki harta yang banyak, tapi hatinya sempit karena dia bingung. Dia berada dalam kebimbangan. Ya, dia berada dalam keraguan. Karena dia beragama menyelisihi apa yang Allah perintahkan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadits. Jadi ketika dia menyelisihi Quran dan hadits, pemahaman sahabat, maka dia agak bimbang. Benarkah yang saya yakini ini? Betulkah yang saya percaya ini? Sudah cocokkah apa yang saya lakukan ini? Dia bimbang. Artinya tidak 100% yakin. Karena ketika ditanya apa dasar dia, maka dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang meyakinkan. Lain halnya dengan orang yang kembali kepada Quran, kembali kepada hadits, kembali kepada pemahaman sahabat. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan demikian? Maka dengan penuh keyakinan, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, ya, hatinya merasa lega dengannya, yaitu Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Dan mentaati Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mentaati atau mengikuti kitabnya. Maksudnya mentaati Allah adalah dengan cara mengikuti kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengikuti sunnahnya, yaitu apa-apa yang diajarkannya. Jadi mana mungkin kita dikatakan mengikuti Allah tapi menyelisihi Quran? Mana mungkin kita dikatakan mengikuti Nabi tapi menyelisihi Nabi? Dan mana mungkin kita bisa mengikuti Quran, kita bisa mengikuti hadits kalau kita tidak belajar Al-Quran, kita belajar hadits? Maka bagaimana mungkin kita bisa mengikutinya? Dan dari syahadat kita, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, artinya sebagai konsekuensi atau keharusan dari apa yang kita ucapkan, la ilaha illallah, artinya konsekuensinya adalah mengikuti kitabnya. Sebagai konsekuensi dari apa yang kita ucapkan, anna Muhammadar Rasulullah, adalah mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misal kita mengatakan syahadatain, la ilaha illallah, namun beragama Islam tidak pakai Quran, ya, mengucapkan Muhammadar Rasulullah, namun beragama Islam tidak pakai yang diajarkan Nabi, maka ini dusta dalam syahadat yang kita ucapkan. Karena kalau betul dalam syahadat yang kita ucapkan, maka pasti terbukti dalam kenyataan, yaitu kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadits Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti, ya, itu adalah bukti bahwa dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Jadi ketika seseorang dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti bahwa dia cinta Allah, dan itu pula bukti bahwa Allah mencintainya. Apa itu?
ketika hamba mampu mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Kan kita sering merasa cinta Allah, tapi belum tentu Allah mencintai kita, kan begitu ya? Kita merasa cinta sama Allah, tapi jangan sampai Allah tidak cinta dengan kita. Maka ternyata buktinya adalah cinta kita kepada Allah dan Allah cinta dengan kita. Buktinya adalah kalau kita dimudahkan mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Disebutkan di surah Ali Imran ayat 31 hingga 32. Kata Allah Jalla wa Ala, "Kul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, kata Allah ya, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah saya. Saya siapa di sini? Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi disuruh, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka Allah juga cinta kepada kalian. Ya. Jadi kalau kita cinta Allah Subhanahu wa taala, buktinya ikuti Nabi. Dengan kita mengikuti Nabi, Allah pun cinta kepada kita. Tapi siapa yang tidak mau mengikuti Rasul? Siapa yang tidak mau mengikuti Rasul? Kata Allah Jalla wa Ala, "Qul atiullaha war Rasul." Katakan wahai Muhammad, taatilah Allah, Al-Quran. Taatilah Rasul, hadits. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, maksudnya tidak mau ikut, tidak mau kembali kepada Quran, tidak mau kembali kepada hadits, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak cinta dengan orang kafir. Di akhir ayat Allah vonis orang yang tidak mau kembali kepada Quran, tidak mau kembali kepada hadits. Di akhir ayat Allah vonis sebagai orang kafir. Jadi menyelisihi Quran, menyelisihi hadits, ini akibatnya fatal. Allah vonis sebagai orang kafir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mengikuti Allah. Ya, dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati utusannya, ya, mentaati utusannya sama dengan mentaati pengutusnya. Siapa yang utus Nabi Muhammad? Allah. Jadi kalau kita ikuti utusannya, taati utusannya, sama artinya dengan kita taat kepada yang mengutusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Berarti pemahaman sebaliknya, siapa yang tidak mau mentaati Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, berarti dia tidak taat dan dia tidak mau patuh kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab seorang mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya. Artinya seorang tidak akan dikatakan mentaati Allah dan tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah
sampai dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Allah Jalla wa Ala berfirman di surah Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, maksudnya Nabi Muhammad, tahtadu, maka kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau menyelisihi Nabi, itu berarti kita menyelisihi Allah. Kalau tidak taat sama Nabi, berarti sama dengan tidak taat sama Allah. Kalau tidak mengikuti ajaran Nabi, berarti tidak di atas petunjuk. Berarti tidak mendapatkan hidayah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab mendapatkan kasih sayang Allah yang khusus. Luar biasa ya. Jadi ada perhatian, itu perhatian yang khusus, kasih sayang yang khusus. Adapun kasih sayang yang sifatnya umum, itu berkaitan dengan dunia. Misalnya dikasih rezeki, orang kafir juga dikasih. Dikasih dunia, orang kafir pun dikasih. Malah lebih banyak orang kafir dikasih dunia. Ya kan? Dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih menguasai dunia. Orang kafir lebih banyak. Jangankan manusia, hewan pun dikasih. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih pasangan, ya, menikmati apa yang ada dari dunia. Artinya hewan pun merasakan. Tapi ada perhatian yang khusus. Ada kasih sayang yang khusus. Yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang khusus. Apa itu? Dikasih dia petunjuk, dikasih dia hidayah, dimudahkan dia mengikuti Quran, dimudahkan dia mengikuti hadits, dimudahkan dia mengikuti pemahaman sahabat, dimudahkan dia menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, dimudahkan dia menegakkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, dimudahkan dia belajar agama dan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Maka ini adalah perhatian yang khusus. Kita bisa belajar ini petunjuk dari Allah. Kita bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu petunjuk dari Allah. Kita bisa mengikuti Quran, mengikuti hadits, pemahaman sahabat, itu petunjuk dari Allah. Contoh misalnya, coba lihat misalnya paman Nabi kita. Siapa? Abu Thalib. Padahal ini Abu Thalib orang yang paling dicintai oleh Nabi. Karena jasa-jasanya ketika kakeknya Nabi meninggal dipelihara oleh pamannya. Sampai Nabi menikah sama Khadijah. Nabi dijaga oleh pamannya dari gangguan orang-orang musyrikin. Abu Thalib mempertaruhkan apapun yang dia miliki. Dari harta dan nyawanya, yang penting Nabi selamat. Tapi apakah Abu Thalib masuk Islam? Bayangkan. Apakah Abu Thalib masuk Islam? Padahal paman Nabi, kalau dibilang nasab, ini dekat sekali, pamannya Nabi. Iya. Tapi apakah pamannya mampu mengikuti Nabi, mengikuti Quran, mengikuti hadits, mengikuti apa yang diajarkan Nabi? Tidak. Sekelas Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dia cintai. Sekelas Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk supaya orang yang dia cintai itu masuk Islam, mengikuti Quran, mengikuti hadits. Berarti kita ini siapa? Bukan keluarganya Nabi, apalagi pamannya Nabi. Begitu jauh jaraknya, 1400 tahun yang silam. Tapi alhamdulillah
Allah mudahkan kita mengikuti Quran, mudahkan kita mengikuti hadis, mudahkan kita belajar Quran, belajar hadis. Kira-kira ini perhatian dari siapa? Sedangkan Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Allah bilang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, bayangkan sekelas Nabi Muhammad, Nabi, Rasul dan manusia terbaik sepanjang sejarah manusia. Bersamaan dengan itu, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka kita bisa ke masjid, kita bisa memeluk Islam, kita bisa mengikuti Quran, kita bisa mengikuti hadis, maka itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang khusus buat kita. Yang Allah tidak kasih sampai sekelas paman Nabi Abu Thalib. Sekelas paman Nabi Abu Thalib Allah nggak kasih. Tidakkah kita merasa bahwa kita merupakan hamba spesial? Bukan hanya dikasih makan, dikasih minum, dikasih dunia, dikasih rezeki dunia, tetapi lebih dari itu, Allah kasih kita nikmat bisa mengikuti Quran, bisa mengikuti hadis. Maka disebutkan di sini, ternyata dengan mengikuti Nabi, dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab kita mendapatkan kasih sayang Allah yang khusus. Contoh misalnya, Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, maksudnya ikuti Quran. Wa ati'ur rasul, taati Rasul, maksudnya ikuti hadis. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Rahmat apa kira-kira di sini? Rahmat yang umum, kasih sayang yang umum, perhatian yang umum, yang mencakup semua kafir dan muslim, bahkan hewan. Ataukah dia rahmat yang khusus, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus? Maka jawabannya ini adalah rahmat yang khusus. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah rahim, artinya sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya kasih sayang yang khusus, karena keimanan adalah rahmat yang khusus. Sebaliknya, juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, siapa yang menyelisihi Rasul, siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dicap oleh Allah sebagai orang yang sesat. Dan dia dicap oleh Allah sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi menyelisihi Nabi kita Muhammad dalam akidah maupun syariat, Allah sendiri yang memvonis orang tersebut orang sesat dan pengikut hawa nafsu. Bukan pengikut Allah, bukan pengikut Rasulnya, pengikut hawa nafsu. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman
di surah Al-Qasas ayat 50. Kata Allah, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak mau mengikuti engkau. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau, menjawab seruan engkau. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwa tidak lain yang mereka ikuti kecuali hawa nafsu mereka. Kita mau beragama, mau berakidah, mau bersyariat, namun tidak mau mempelajari apa yang diajarkan Nabi, maka hakikatnya itu bukan beragama, tapi mengikuti hawa nafsu. Kemudian vonis sesat. Tadi 2 vonis. Pokoknya menyelisihi Nabi, Allah memvonis orang yang demikian dengan 2 vonis. Yang pertama, dicap sesat. Yang kedua, dicap mengikuti hawa nafsu. Tadi sudah ya, mengikuti hawa nafsu. Lanjutan ayatnya, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya daripada petunjuk dari Allah? Disebutkan tadi mengikuti Nabi, Allah suruh mengikuti Nabi, tapi dia tidak mau. Nah, adakah orang yang lebih sesat daripada orang seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang menyelisihi Rasul, Allah akan menimpakan musibah di dunia dan di akhirat. Dan itu sejarah tercatat. Sekelas Fir'aun saja, Raja Mesir, punya tentara, punya negara, pemimpin negara. Ketika dia tidak mau mengikuti Nabi Musa, maka Allah binasakan Fir'aun bersama tentaranya di dunia sebelum di akhirat. Di dunia ditenggelamkan di Laut Merah. Coba lihat Namrud, coba lihat Qarun, coba lihat Abu Lahab, Abu Jahal, dan para tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Semuanya binasa di dunia sebelum di akhirat. Apa sebabnya? Karena tidak mau mengikuti Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur ayat 63. Kata Allah Jalla wa Ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya hati-hati, Allah bilang hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. Allah bilang, hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. Mereka itu akan ditimpakan fitnah atau ditimpakan azab yang pedih. Para ulama tafsirkan, apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, akan ditimpakan fitnah, yaitu di hatinya akan ditimpakan penyakit-penyakit hati seperti kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan. Jadi ada orang-orang susah sekali. Pokoknya dia sholat, pokoknya semau dia. Sholat sesuai dengan apa yang dia warisi, sesuai dengan apa yang biasa. Dia nggak mau belajar bagaimana sholatnya Nabi. Dia nggak mau pusing ya. Pokoknya dia sholat sesuai apa yang dia, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, dia nggak mau peduli. Ini cocok nggak dengan apa yang diajarkan Nabi? Ini akidah yang saya yakini cocok nggak dengan apa yang diajarkan Nabi? Ini sholat, wudhu, mandi junub dan semua yang saya lakukan ini cocok nggak dengan apa yang diajarkan Nabi? Dia nggak mau pusing.
Pokoknya dia kerjakan apa yang dia kerjakan. Yang penting sholat. Ya, yang penting akidah. Terserah benar tidaknya. Yang penting demikian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini akan ditimpakan fitnah. Maksudnya ada bentuk kekufuran di hatinya. Ada bentuk kemunafikan di hatinya. Dan seterusnya dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khairal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi perkataannya Allah. Apa yang kita baca, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai an-nas malikin nas ilahin nas dan selesai, itu semuanya adalah perkataannya pencipta kita. Itu adalah bicaranya pencipta kita dan pencipta alam semesta. Maka sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa nanti yang hidup setelah saya, misalnya Nabi sudah meninggal, terus nanti hidup setelah Nabi meninggal, apa kata Nabi? Fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika Nabi masih hidup, Islam cuma satu, yaitu Islam yang mengikuti Quran dan mengikuti hadits sesuai pemahaman yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Tapi ketika Nabi meninggal, maka semuanya mengatasnamakan Islam. Dan kalau kita lihat sekarang, kata Nabi, siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Coba lihat sekarang. Ada Islam KTP. Ada Islam liberal. Ada Islam Nusantara. Ada Islam keturunan. Ada Islam, macam-macam Islam sekarang. Pokoknya berkembang. Sampai kaum muslimin bingung, yang mana Islam yang sebenarnya. Jangankan orang kafir, kalau orang kafir wajar bingung tentang Islam. Ini dia muslim, tapi bingung. Akhirnya dia bilang, sudahlah, saya Islam yang biasa-biasa saja. Islam KTP. Saking bingungnya. Maksudnya, saking banyaknya perpecahan. Terus bertambah. Bukan Islam yang berpecah, umat Islam. Islam tetap satu. Islam cuma satu, yaitu yang dibawa Nabi kita Muhammad. Nah, umat Islam ini banyak sekali golongannya. Sampai sering kita ditanya, kamu golongan apa? Kamu dari aliran apa? Ya kan? Jadi kita bingung juga. Kita aliran apa ya? Kita golongan apa ya? Saking banyaknya golongan. Iya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang hidup ya di antara kalian nanti setelah saya mati, maka engkau akan melihat perselisihan yang banyak. Kalian akan berbeda pendapat sampai dalam masalah akidah. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati
Maka wajib bagi kalian kembali kepada ajaranku. Jangan ikuti perpecahan itu. Kembali kepada apa yang saya ajarkan. Saya ajarkan Quran, saya ajarkan hadis, apalagi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajarannya para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Artinya, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan, maka kita kembali kepada Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat, terlebih para sahabat dari kalangan Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini langsung dari Nabi. Kalau ikut ustadz ini, kata ustadz ini, kata kiai ini, jaminannya mana? Ada jaminannya bahwa dia benar. Tapi kalau mengikuti Quran, mengikuti hadis, mengikuti para sahabat, apalagi Khulafaur Rasyidun, jelas ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tidak ada keraguan. Siapa yang meragukan perkara ini, dia yang diragukan. Bagikan terangnya, bagikan matahari di siang bolong, dia ragukan. Dia yang diragukan. Oleh karena itu, berarti obat dari perpecahan, dari perselisihan, obatnya adalah kembali kepada Quran, kembali kepada hadis sesuai pemahamannya para sahabat. Iya. Kemudian yang terakhir, yang perlu kami ingatkan setelah kita mengetahui bahwa wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai pemahamannya para sahabat. Sekarang, setelah kita mengetahui perkara ini, bagaimana mungkin kita bisa kembali mengikuti Quran, mengikuti hadis, memahami Quran, memahami hadis, pemahaman sahabat, kalau kita tidak belajar? Baca Quran saja nggak beres. Bagaimana mengikuti Quran? Bagaimana berpetunjuk dengan Quran? Berarti maksudnya wajibnya kembali kepada Quran dan hadis, pemahaman sahabat, maksudnya wajibnya kita belajar agama. Wajibnya kita belajar agama. Mana mungkin kita bisa kembali kepada Al-Quran hadis kalau kita nggak belajar. Terus pertanyaan lagi, mau belajar sama ustadz yang bagaimana? Ustadz sekarang macam-macam. Jubahnya sama, jenggotnya sama, bacaan ayatnya sama, haditsnya sama. Yang beda pemahaman sahabat. Ah, ini yang membedakan. Jadi jangan lihat jubahnya. Oh, jenggotnya dari Madinah, dari Yaman. Bukan jaminan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, keturunan Quraisy, asli Mekah, keluarga Nabi, pamannya Nabi. Tidak ada jaminan. Berarti jaminan adalah Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Jadi kalau kita lihat dia baca ayat, jangan langsung percaya. Dia baca hadits, jangan langsung percaya. Lihat bagaimana keterangan para sahabat terhadap ayat dan hadits tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita belajar. Satu. Yang kedua, wajibnya kita belajar dari guru, bukan dari Google. Tidak tahu tanya Google, ketik. Ah, terima kasih Google, dapat ilmu. Atau tanya YouTube.
ketik, dapat YouTube mengeluarkan fatwa, keluarlah fatwa. Tapi maksudnya kita berguru kepada guru yang benar. Banyak kriteria, tapi saya berikan garis besar tentang guru yang pantas kita jadikan sebagai guru agama. Yang pertama adalah berilmu. Karena kita mau belajar ilmu. Jangan sampai dia ahli pertanian, bicara agama. Kan tidak nyambung. Dia doktor filsafat, tapi bicara Quran hadits. Nggak nyambung. Maka kriteria guru yang kita ambil ilmunya, pertama dia berilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Quran, tentang hadits, pemahaman sahabat. Karena di situ ada ilmu yang banyak. Ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsir, ada ilmu tajwid, ada ilmu dalam hadits, ada ilmu hadits, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu mustalah hadits. Banyak ilmu. Banyak ilmu lahir dari Quran dan sunnah ini. Maka belajar kepada guru yang berilmu. Bisa dilihat dari biografi dia, di mana ia belajar, berapa lama, ya kan? Gampang ditahu bagaimana riwayat hidupnya, ya. Jangan sampai tiba-tiba nongol jadi ustadz. Mentang-mentang bisa ceramah, retorikanya bagus, terkenal di YouTube, ini dia. Tidak, dia menguasai ilmu tentang Quran dan hadits. Yang kedua, memiliki akidah yang benar. Walaupun dia hafal Quran, dia pandai bahasa Arab, dia hafal ribuan hadits. Kalau akidahnya rusak, apa gunanya? Karena tujuan dari Quran dan hadits sebagai petunjuk. Nah, akidahnya saja dia rusak. Dia hafal Quran, dia hafal hadits, akidahnya rusak. Jadi apa gunanya yang dia hafal? Apa gunanya? Apa gunanya yang dia hafal dari ribuan hadits? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Contoh misalnya kerusakan akidah. Kalau ditanya di mana Allah? Di mana-mana. Tidak bisa berguru sama. Mana Allah di mana-mana? Berarti WC juga di mana-mana. Comberan, selokan di mana-mana. Allah juga di situ. Jadi kalau kita berdoa bisa ke sana kemari tangan kita. Kenapa orang berdoa di atas begini terus? Tidak pernah orang berdoa atau ke depan, ke samping. Selalu berdoa ke atas. Kalau dia punya masalah, lagi stres, dia bilang, ya Allah. Di mana hatinya itu? Kemana-mana. Hatinya pasti ke atas. Itu fitrah manusia. Orang kafir saja, kalau tendang bola, gol, tunjuknya kemana? Ke atas. Itu orang kafir, fitrah manusia. Tiba-tiba mengaku muslim, diustadkan, ditanya di mana Allah, di mana-mana. Bagaimana ini? Hafal Quran, hafal hadits, akidahnya adalah ditanya, di mana Allah? Di hatiku. Di mana Allah? Jangan tanya di mana Allah. Pertanyaan sesat. Ditanya di mana Allah? Enggak tahu di mana. Bahaya. Yang dia sembah selama ini, dia sujud, dia berdoa, pas ditanya di mana yang dia sembah, enggak tahu saya. Sementara Allah sendiri yang bilang tentang dirinya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa, tinggi di atas ars. Kalau ditanya di mana ars, saya tidak tahu. Sungguh terlalu. Mau jadi ustadz begini caranya. Jadi kalau dia hafal Quran, dia hafal ribuan hadits, tanya masalah begini, jawabannya dia tidak mau bilang di atas, tinggalkan. Apa gunanya hafalannya? Tadi ayat yang kita baca dia sudah hafal. Mau dikemanakan ayat itu? Yang kedua, yang ketiga,
Jadi dia berilmu. Ini cari, kalau mau cari ustadz, sekarang banyak sekali ustadz dadakan. Ya, apalagi bulan puasa, lahir para penceramah yang banyak. Selesai bulan puasa, selesai pula. Nanti tahun depan muncul lagi. Iya. Maka yang pertama kriterinya adalah berilmu. Yang kedua, memiliki akidah yang benar. Bisa tes-tes satu pertanyaan tadi. Tanya, di mana Allah? Yang ketiga, memiliki manhaj yang benar. Maksudnya, dia itu memiliki jalan yang benar dalam agama. Di antara ciri khas, ya, walaupun jalannya ada tanda-tanda yang banyak, tapi tanda yang paling mencolok adalah kalau ustadz itu memiliki manhaj atau jalan yang benar dalam agamanya, ketika dia mengajarkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Tapi kalau ada ustadz yang tidak beres, bilang, itu kaki tangan penguasa itu. Ustadz-ustadz penguasa, dai-dai pemerintah. Sudah digaji itu sama pemerintah. Gaji dari mana? Ini ayat, ini hadits, ini agama. Kita mengikuti pemerintah, mentaati pemerintah. Bukan mencari muka supaya kita dibantu. Allah yang suruh. Allah yang suruh kita mentaati pemerintah. Nabi kita yang suruh untuk mentaati pemerintah. Untuk memuliakan mereka. Ini agama. Kita lakukan ini sebagai ibadah. Berpahala. Bukan karena kepentingan. Misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum," taati Allah, taati Rasul dan pemerintah kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Mendengar dan taatlah walaupun dia memukul punggungmu, dia mengambil hartamu, mendengar dan taat. Artinya kalau dia dolimi kamu, dia korupsi, itu urusan dia di hadapan Allah. Mendengar dan taat. Doakan dia dengan doa yang baik. Karena kebaikan pemerintah itu kebaikan bagi masyarakat. Tapi kalau kita doakan kejelekan, apa manfaat bagi masyarakat? Apa manfaatnya? Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka saya peruntukkan doa ini untuk kebaikan pemerintah. Karena kebaikan pemerintah itu kebaikan bagi rakyat. Sudah kita mendoakan pemerintah kita. Kita mendoakan dalam sujud kita. Tapi kalau ada ustadz mengajak demonstrasi, suka menjadikan mimbar Jumat, mimbar tarwih, ceramah-ceramah sebagai kesempatan mencela-cela, menceritakan kejelekan pemerintah. Ini nggak beres sih. Nggak beres. Menggembor-gemborkan khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah turun di jalan, perempuan turun di jalan, macet-macet. Itu ajaran apa itu? Ajaran para sahabat? Atau ajaran dari barat? Jelas dari barat, orang kafir punya. Baru mau menggembor-gemborkan khilafah Islamiyah, baru demonya sudah nggak menyelisihi tuntunan Islam. Itu gaya barat, gaya orang kafir. Tapi bukan pembahasan kita di sini tentang bagaimana menegakkan negara Islam. Itu tentunya ada pembahasannya. Kita fokus pada pembahasan mengikuti Quran, hadits, pemahaman sahabat. Dan kita simpulkan tadi bahwa tidak mungkin kita bisa mengikuti Quran, hadits, pemahaman sahabat kecuali dengan belajar. Yang kedua, tidak akan mungkin belajarnya kita benar kecuali dibimbing oleh guru yang benar. Dan guru yang benar itu minimal ada 4 kriteria. Yang pertama, punya ilmu tentang agama.
Yang kedua, benar akidahnya. Yang ketiga, benar manhajnya. Yang keempat, jujur. Jujur dalam mengajarkan ilmu. Semata-mata maksud dia adalah supaya kaum muslimin atau manusia kembali kepada ajaran yang benar. Tidak ada maksud lain. Karena sekarang kadang ceramah atau dakwah atau nama Islam itu ada udang di balik batu. Berdakwah, terus masuk anggota ya. Namanya, tinggal di mana, nomor teleponnya. Maksudnya apa ini? Terus dia ditatar, didoktrin supaya dia setia dengan fanatisme kelompok. Jadi awalnya dibuat dulu semangat. Ayo kembali kepada Quran, kembali kepada hadits. Ceramahnya Masya Allah, ayatnya, haditsnya mantap. Ternyata politiknya juga mantap. Jadi ada udang di balik batu. Jadi kadang dia pakai ayat, dia pakai hadits. Tapi ujung-ujungnya, ayo masuk ke yayasan saya. Sehingga cinta dan benci karena yayasan. Kalau satu yayasan, kita dukung. Kalau tidak mau dia beda yayasan, sesat. Ternyata dia mengajak kepada pribadi, ternyata dia mengajak kepada organisasi, ternyata dia mengajak untuk fanatisme terhadap golongan tertentu, ustadz tertentu, pengajian tertentu. Ingat, tidak ada ukuran kebenaran kecuali Al-Quran dan hadits dan pemahaman para sahabat. Dan tidak akan mungkin kita paham Al-Quran dan hadits ini kecuali kita belajar dari guru yang benar, yang betul-betul semata-mata mengajarkan ilmu, supaya kaum muslimin kembali kepada Quran dan hadits sebagaimana pemahaman para sahabat. Tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Supaya semata-mata kembali kepada Quran dan hadits pemahaman sahabat, selesai urusan. Habis talim pulang, nggak ada urusan. Iya. Baik. Jadi alhamdulillah di sore hari ini kita sudah selesaikan secara ringkas tentang tema yang kita angkat, kembali pada Al-Quran dan hadits. Ya, yang mengharuskan kita belajar dan yang mengharuskan selektif dalam mencari guru. Pasang 4 syarat tadi. Cek apakah dia berilmu atau tidak. Lihat bagaimana riwayat pendidikannya, gurunya siapa, ya kan? Di mana dia belajar. Kemudian yang kedua, cek bagaimana akidahnya, tanya di mana Allah, ya. Yang ketiga, cek bagaimana manhajnya, bisa dites bagaimana hukumnya tetap taat atau bagaimana hukumnya menceritakan pemerintah, kejelekan pemerintah di hadapan umum. Kalau dia bilang boleh-boleh saja, tinggalkan. Ya. Yang keempat, dia tulus dalam menasihati umat, semata-mata agar umat kembali kepada Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Iya. Bukan ayo ikut kami. Mari ikut saya. Sini dan seterusnya. Semata-mata kembali kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benarnya itu semua dari Allah Jalla wa'ala. Bila ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan, yang saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami kembalikan kepada moderator. Mana moderator? Tidak ada. Tidak ada ya. Sudah, kita tutup sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.